وعلى كره ولا حضرة السيد طائف وآل الإمام أبو القاسم الجنيد البغدادي ولا سيدنا الميسر ولا شيء حبي يزيد المسلمين وحد الشيخ عمر بن العالمين على الشيخ حجة الأشهر محمد حسن الشيخ محمد الفائل وحد الشيخ محمد بن الشيخ أبو الحسن السادري خصوصا إلى مصنف هذا الكتاب الشيخ الإمام الحبيب عبد الله بن علوي الحداد وأصولهم وفروعهم وإلى كتب هذا الزمان وسائر الأولياء شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi mala'a quluba awliyaihi bi mahabbatihi wa ikhtassa arwahahum bi syuhudi 'azamatihi wa hayya'a asrarahum li hamli aba'i ma'rifatihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman biqadri azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadratul muhtaramin, para alim, para ulama, para asatid, sesepuh bini sepuh dan segenap jamaah salat maghrib Masjid Ar-Raudhah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, malam ini kita masih diberikan umur, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa hadir untuk melanjutkan rutinan kita, istiqomah kita untuk mengaji kitab Risalatul Mu'awanah. Mudah-mudahan apa yang kita baca ini nantinya membawa manfaat, barokah fid dini wad dunya hatta al-akhirah. Amin Allahumma amin. Insyaallah kita lanjutkan. Ini masih sedikit bab sabar ya, bab ke 150 dari kitab ini. Mungkin nanti kita lanjutkan insyaallah masuk ke bab syukur. Sudah kemarin mau habis ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin rabbi yassir wa'in. Jadi sabar yang tipe keempat kemarin itu bisa menghasilkan husnul khuluq ya, di mana sabar untuk tidak menumpahkan emosi, tidak melampiaskan amarah meskipun dia berhak untuk marah. Kebanyakan dari kita kan nggak berhak marah tapi marah-marah. Tapi kalau yang ini dia berhak untuk marah, dia punya kemampuan untuk melampiaskan amarahnya, tetapi orang itu memilih untuk sabar, memaafkan dan merelakan kesalahan orang ataupun kezaliman orang kepada dirinya. Kalau orang ini bisa menerapkan, mengamalkan sabar yang demikian itu, maka cahaya-cahaya yang dilimpahkan di dalam hatinya akan luar biasa. Akan banyak ketersingkapan, pembersihan di dalam ruhaninya sehingga melahirkan banyak hikmah, melahirkan banyak sesuatu mutiara dari akhlak. Ini salah satu keistimewaan daripada sabar. Kita seringkali meremehkan kata sabar itu, wis umum lah. Sabar, kok dikira angel tau. Jadi seolah-olah kita sudah bosan mendengar kata sabar. Padahal salah satu fondasi dari keimanan itu ya sabar ini. Yang kedua syukur, seperti dua sayap kanan dan kiri. Wa qala al-Imam Al-Ghazali nafa'allahu bi husnil khuluq hay'atun rasihatun fin nafsi tasduru anhal af'alul jamilah bisuhulatin
Kata Imam Al-Ghazali, husnul khuluq, akhlak yang baik yang mana itu lahir dari kesabaran, adalah sebuah hayatun rosihatun, sifat yang paling menancap fin nafsi, di dalam hati seseorang, tasduru anha, yang keluar darinya al-af'alul jamilah, perilaku yang indah, akhlak yang terpuji, bisuhulatin, dengan gampang, otomatis. Jadi kalau sudah husnul khuluq tidak lagi mikir, tapi otomatis, tidak pakai mikir, sudah keluar sendiri akhlaknya. Ini saya enaknya memaafkan atau saya marahi ya orang ini, itu masih mikir. Tapi kalau husnul khuluq itu sudah langsung otomatis, pasti memilih yang lebih terpuji atau lebih tinggi. Ada orang minta-minta, kita cuma membawa nasi bungkus satu, tidak pakai mikir, ini diparuh, ya, sepiring berdua atau saya kasih semua, itu masih mikir. Kalau masih mikir belum husnul khuluq. Kalau sudah husnul khuluq itu langsung otomatis diberikan. Jadi spontan keluar, ya, kata Imam Ghazali, al-af'alu jamilah. Al-af'alu jamilah, suatu tingkah yang indah dan tanpa mikir itu. Nah, itu semua adalah buah daripada sabar di dalam memaafkan orang lain. Jadi dia mampu untuk melampiaskan, tapi dia memilih untuk tidak melampiaskan. Dia dizolimi, disakiti, tapi tidak dendam sama sekali. Sudah lupakan saja. Sulit sekali ya. Ini salah satu makom sabar yang cukup tinggi. Wa amma sabru anis syahawat wa hiya kullu ma tamilu nafsu ilaihi minal mubahat dunyawiyah. Adapun sabar dari syahwat, keinginan-keinginan, adalah terhadap kecondongan hati atau kecondongan nafsu terhadap sesuatu yang boleh, ya, mubah, ad-dunyawiyah, tapi bersifat duniawi. Fayakhsulu kamalu sabri anha bikafin nafsi batinan anit tafakkur fiha. Dan kesempurnaan daripada sabar itu adalah ketika seseorang bisa menahan nafsunya, menahan batinnya untuk tidak lepas dari tafakkur. Kecondongan hati kita, rohani kita kepengennya ya menikmati hal-hal yang membuat lupa untuk mengingat Allah. Sehingga sabar bersama Allah, kata para sufi, itu satu makom yang tinggi. Karena dia akan sabar untuk terus mempertahankan makom zikirnya tadi. Dalam segala sesuatu situasi, dia tidak ingin lepas dari zikirnya kepada Allah. Ini sabar yang juga sangat tinggi levelnya. Jadi dimanapun dia, di kantor, di pabrik, di tempat arisan, ya, di acara kemanten atau acara, dia tidak ingin lepas dari zikirnya. Jadi dia sabar untuk bukan menolak untuk diajak ngomong, ya. Dia masih ngomong sama orang, dia masih bergaul, diajak ngobrol-ngobrol, tapi hatinya terus dipertahankan untuk tidak sampai lepas untuk mengingat Allah. Sehingga hatinya terus Allah, 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 Allah. Nah, ini juga satu makom yang sangat tinggi ya Bapak Ibu sekalian. Wal maili ilaiha zahirun bikafiha an talabiha, dan juga adanya kecondongan hati untuk secara terang-terangan condong kepada duniawi atau condong kepada makhluk, sehingga melupakan tafakur dan tadzakur.
wa ta'riji 'alaiha, dan juga berhenti kepada keinginan nafsu itu. Wa yab'asu 'ala hadha sabril ilmu bima fi talabi syahawat wa tanawuliha minas sughulil anillah. Kalau kita bisa bertahan dengan tingkat sabar yang seperti itu, yang sangat tinggi itu tadi, akan menghasilkan ilmu, pengetahuan untuk menolak syahwat. Dan ini salah satu pokok fondasi tiang yang luar biasa di dalam kehambaan kita kepada Allah. Nah, kita ini sulit sekali, jangankan di dalam makanan, pakaian, ataupun pada sesama, kita di dalam ibadah saja masih sering menuruti syahwat dalam ibadah itu, apalagi di luar ibadah. Kita kan masih sering ya, kalau suruh milih tuh mana, pilih penceramah yang lucu atau yang serius misalnya gitu. Jadi sampai hal mencari ilmu pun kita itu masih kecondongan nafsu itu masih ikut ternyata. Padahal bisa jadi penceramah yang kita pilih itu, yang suka bercanda itu nggak ada isinya, ya cuman guyon tok aja. Yang penting guyu, tapi sisi ilmunya nggak ada. Pesannya apa, poinnya apa dari pengajian umum itu? Pokoknya guyu, nyanyi-nyanyi dan seterusnya. Nah itu yang laris kan begitu. Sehingga ternyata untuk beribadah sekalipun kita masih menuruti syahwat, keinginan nafsu. Kita nggak betah kalau terlalu serius. Ya memang kalau terlalu serius tuh bisa jenuh, tapi ya nggak kemudian memilih yang terlalu begejekan juga kan begitu. Atau misalnya di dalam hal puasa juga begitu. Puasa, dia sering puasa kalau memang ngepasi, memang lagi waktunya dietnya kesehatan. Jadi dia puasa. Tapi kalau pas lagi pengen makan enggak puasa. Jadi keputusan puasa atau tidak itu menyesuaikan dengan kecondongan syahwatnya sebenarnya. Masih katut kecondongan nafsu itu. Makanya kalau oleh para mursyid thariqah biasanya orang yang kaya itu mujahadahnya bukan dengan sedekah tapi dengan puasa. Karena orang kaya, pejabat itu sangat mudah untuk makan. Ada rapat, ada pertemuan, itu diajak makan. Sehingga yang sulit itu adalah justru yang sulit, yang harus dipilih. Kalau sedekah kan gampang bagi nafsunya karena dia memang punya uang. Kalau orang miskin yang orang nggak punya itu mujahadahnya bukan dengan puasa karena memang dia serba kekurangan. Jadi cocok kalau suruh puasa nafsunya. Memang bendinone pancen gak patek mangan soalnya. Tinggal ngubah niatnya sudah selesai. Tapi kalau orang nggak punya itu mujahadahnya adalah dengan justru memberi, berinfak, bersedekah sedikit, walaupun cuma sedikit tapi harus memberi. Nah di situ itu semua demi untuk menolak syahwat di dalam kita beribadah. Ternyata dalam ibadah itu kita masih sering dikontrol oleh nafsu, oleh syahwat kita, selera kan gitu ya. Ini nggak cocok, aku nggak selera. Ini aku selera nih gitu. Bukan menurut objeknya. Ini ngaji apa ya? Oh iya penting ngaji ini. Tapi dia lebih kepada selera. Saya ngaji nggak cocok. Kalau yang ngaji ini saya suka lucu wongi gitu, dan seterusnya. Nah ini contoh ya. Contoh bahwa di dalam ibadah sekalipun kita ini masih sering kali dikendalikan oleh nafsu, apalagi di luar ibadah. Urusan dunia, sudah hampir 90% mungkin dikendalikan nafsu kita ini.
Maka kalau kita bisa menahan yang seperti itu, kita akan memiliki ilmu bagaimana menolak nafsu di dalam segala kondisi. Itu penting sekali Bapak Ibu. Wa mina ta'arrudi, dan juga menempatkan diri lil wuqu'i fi syubhat untuk menghindari hal-hal yang subhat, wal khurumat, dan hal-hal yang haram, wa min hayajanil khirsi, untuk menggerakkan al khirsu, yaitu ambisi, kesusu, ala dunia, kepada dunia, wa hubbil baqai, dan senang pada kehidupan di dalam dunia, baqai fiha, wa tamattu bi syahwatiha, dan senang-senang dengan kesenangan duniawi. Itu jadi itu semua ada jebakan-jebakan setan atau jebakan iblis di dalam kesenangan-kesenangan, meskipun itu halal. Betapa banyak orang yang wisata, rekreasi, kemudian sholatnya menjadi lupa. Gara-gara rekreasi, wiridnya lepas. Biasanya sholat duha karena rekreasinya dari pagi sampai sore nggak sholat duha, misalnya begitu. Ini kan jebakan-jebakan nafsu ya, yang ditata oleh setan supaya kita menjadi terkurangi ibadahnya, terkurangi terus menerus dengan halal yang halal, tidak dengan yang haram. Nah, lebih-lebih kalau sampai di saat yang halal itu akhirnya menyeret kita pada perkara yang haram. Wah, gak jangkep gila rek pesta nyanyi-nyanyi ini gak ono ngombe ini misalnya, akhirnya gitu. Menjadi bahaya. Qala Abu Sulaiman Ad-Darrani, tarkus syahwat wahidatin anfa'u lil qulubi min ibadati sanatin. Meninggalkan syahwat dalam satu perkara, dalam satu kasus, itu anfa'u, lebih bermanfaat, lil qulubi, kepada hati, min ibadati sanatin, daripada ibadah setahun. Nah, karena apa? Efeknya kita meninggalkan satu kecondongan nafsu dalam satu kasus itu, kita sudah mengekang nafsu kita itu. Kita sudah melakukan perlawanan berarti. Nah, menunjukkan perlawanan itu penting daripada ibadah setahun tapi ibadahnya menyesuaikan dengan selera gitu. Jadi ternyata ibadah yang penuh dengan selera itu efek bagi hati, pembersihannya nggak terlalu signifikan daripada kita menolak satu kecenderungan nafsu kita, satu kasus, satu momen, tapi kita lawan, kita nggak mau nuruti nafsu itu. Nah, itu lebih penting, kata Syekh Sulaiman Ad-Darrani. Wa man admana sabra an-syahwat akramahullah bi ikhraji hubbiha min qalbihi hatta yasira yaqulu kama qala ba'dul arifin ashtahi an ashtahi. Siapa orang yang melanggengkan sabar yang demikian itu dari syahwat, selalu melakukan penentangan, Allah akan memuliakan orang itu dengan mengeluarkan rasa cinta dari dalam hatinya, hatta yasira yaqulu kama qala ba'dul arifin, seperti astahi an astahi. Keinginanku itu ya keinginan, ya hanya sekedar keinginan saja. Li atruka ma astahi, itu supaya semua aku meninggalkan keinginan-keinginan, meninggalkan selera-selera. Nah, ini sudah agak lebih tinggi lagi ya. Fala ajidu ma astahi wa billahi taufik. Jadi kesabaran itu berjenjang-jenjang, seperti yang kita mungkin sejak 3 minggu yang lalu tentang sabar ya. Jadi mulai dari sabar menghadapi cobaan, sabar menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan, sabar sampai sabar yang levelnya setinggi itu. Sabar untuk tidak berhenti berzikir gitu. Ada yang agak unik dari Syekh Shibli kalau nggak salah lagi.
muridnya Syekh Junaid Al-Baghdadi. Beliau suatu ketika itu bermajelis dengan para guru-guru, para masyayikh. Ditanya, sabar menurut panjenengan itu terus pundi Syekh? Kata beliau, sabar yang sejati itu adalah sabar untuk tidak bisa menghindar dari Allah. Jadi apa? Sabar untuk tidak bisa menghindar dari Allah. Langsung para masyayikhnya itu nangis semua. Kenapa? Karena sesungguhnya kita itu nggak bisa lepas dari Allah sedetik pun, nggak bisa. Jadi Anda mau melarikan diri dari mana sebetulnya? Mau melarikan diri kemana? Karena pernyataan dari dan ke itu juga kembali kepada Allah, dari Allah dan kembali pada Allah. Jadi kita itu nggak bisa lepas dari Allah dari manapun, meskipun kita pura-pura lupa atau melupakan Allah. Kalau kita melupakan Allah, maka Allah akan melupakan kita. Jadi ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat liqad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum. Janganlah kalian menjadi seperti orang-orang yang melupakan Allah, kemudian Allah melupakan mereka. Lalu akhirnya mereka melupakan dirinya sendiri. Jadi orang yang dilupakan Allah itu justru dia akan lupa pada dirinya sendiri. Dia tidak tahu dari mana datangnya, mau kemana, urip sakarepe dewi. Seolah-olah dia itu yang mengontrol kehidupan, dia yang menentukan. Nanti ketika tiba saatnya ternyata baru sadar, oh ternyata kehidupan itu bukan punya saya. Ya. Jadi kata Syekh Shibli, sampean harus sabar untuk upaya bisa menghindar dari Allah itu. Artinya kita semua nggak bisa lepas. Kalau Anda tidak bisa lepas dari Allah, lalu bagaimana Anda tidak menjalankan perintahnya, kan begitu? Lalu bagaimana Anda bisa tetap melanggar larangannya kalau Anda tidak bisa menghindar dari Allah? Berarti ketika Anda melanggar larangan Allah itu Anda sedang melanggar di hadapannya tepat. Ya, itu makna dari ungkapan Syekh Shibli tentang sabar, dalam, sangat dalam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alaika bisyukri lillah. Nah, ini maka kita masuk di bab syukur Bapak Ibu sekalian. Dan hendaklah engkau menetapi untuk selalu syukur kepada Allah, lillahi kepada Allah. Alama an'amallahu bihi alaika. Terhadap apa-apa yang diberikan nikmat oleh Allah bihi, dengan nikmat tersebut, alaika kepada engkau, ma bika yang tetap ada pada dirika, min nikmatin fi dhahirika wa batinika wa dinika, baik itu yang berupa kenikmatan zahir tubuh kita, wa batinika batin hati kita, pikiran kita, wa dinika agama kita, wa dunyaka duniamu, ya. Illa wahya minallah, bahwa semuanya itu tidak ada lain, tidak bukan, adalah semuanya dari Allah. Wa qala Allah Ta'ala wa ma bikum min ni'matin faminallah walillahi alaika minan ni'ami ma ta'jizu an iddatin wa ikhsadi fadlan anil qiyami bisyukri. Tidak ada satupun dari yang tidak dari Allah, Bapak Ibu. Semuanya dari Allah. Anak-anak kita, istri, suami kita, semuanya itu dari Allah. Tak ada satupun yang tidak dari Allah. Bahkan sampai kemampuan berpikir kita, kemampuan analisa kita, kemampuan batin kita untuk bisa mencerap sesuatu, itu semuanya dari Allah.
Walillahi 'alaika minan ni'ami ma ta'jizu an iddatin wa ikhsa'i. Maka kita tidak akan pernah untuk bisa menghitung nikmat-nikmat Allah, fadlan sama sekali anil qiyami bisyukri. Wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau andaikan kita ngitung sudah nggak akan bisa. Kita baru ngitung saja nikmat. Misalnya kita ngitungnya sekarang jam berapa ini? 18.14. Menit ini kita ngitung nikmat Allah. Padahal sudah ada satu nikmat yang kelewat. Kita ngitungnya 2 menit. 2 menit nikmat itu sudah kelewat. Sudah. Jadi seberapapun panjenengan bersyukur kepada Allah, mengejar nikmat itu sudah nggak akan kekejar, selama-lamanya nggak akan kekejar. Karena per detik, per menit, curahan nikmat Allah tidak pernah berhenti kepada kita. Kita bisa berduduk di sini, bertahan duduk, itu juga nikmat. Memandang, mendengarkan, itu juga nikmat. Berarti kita mensyukuri yang mana? Nikmat duduk kah? Nikmat memandang kah? Atau nikmat mendengar? Gak bisa kita. Gak akan pernah kita bisa menjadi, katakanlah syukur nikmat Allah 100, kita mensyukuri 100, gak akan pernah. Gak akan pernah bisa. Apalagi kalau kita tidak bersyukur, tambah nemen. Bersyukur saja tidak bisa ngejar nikmatnya Allah, apalagi tidak bersyukur. Makanya Allah itu akan murka kalau orang itu tidak mau bersyukur. Ya. Walau annal fakir al marid minal muwahhidin tafakkura fi mallah fi malillahi alaihi minan ni'ami la asghalahu ada'u syukrihi an mukabadati sabri. Bahkan kata Imam Al-Haddad, andaikan orang fakir yang sudah fakir, sakit-sakitan bisa, Pak. Tapi dia beriman, ya. Kemudian dia menghitung-hitung nikmat Allah. Itu pasti dia tidak akan bisa untuk apa? Tidak akan sanggup, tidak ada kesempatan untuk sambat. Karena di dalam kondisi yang seperti itu pun nikmat Allah terus datang kepada dirinya. Andaikan orang yang fakir dan sakit-sakitan itu bisa menghitung nikmat Allah, dia tidak akan pernah ada kesempatan untuk sambat, untuk mengeluh. Kata Imam Haddad, saking banyaknya nikmat Allah. Maka dari itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu kita kan semuanya tahu bahwa beliau itu, Pak, sholat malam itu sampai kakinya bengkak, ya kan? Sampai ditanya oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, ya, kenapa ya Rasulullah? Demi apa ya Rasulullah? Panjenengan kok sholat sedemikian rupa dari, katakanlah kalau sekarang itu dari jam 1 sampai jam subuh itu tidak berhenti, Pak, sholat. Jadi sangat masyhur di dalam hadisnya itu sebenarnya agak panjang. Sayyidah Aisyah itu awalnya cerita bahwa Rasulullah tiap hari, tiap malam itu kayak begitu. Sholat itu sampai nanti Bilal itu kedengaran suara Bilal itu masuk ke masjid, karena Masjid Nabawi dengan kamarnya Rasulullah itu kan hanya kena sekat begini saja. Jadi sampai hafal kan, oh kalau sudah kira-kira sholah lah begitu, itu masuk ada orang buka pintu ke masjid, itu berarti Bilal bin Rabah. Itu sampai Bilal masuk ke masjid, Rasulullah itu belum berhenti sholatnya. Dari tengah malam sampai kakinya bengkak gitu. Maka satu kesempatan ditanya oleh Sayyidah, kenapa ya Rasulullah? Panjenengan itu kan sudah dijamin masuk surga, sudah diampuni seluruh dosamu yang lalu maupun yang akan datang. Untuk apa ya Rasulullah? Kata
Rasulullah, apakah kamu tidak senang kalau aku menjadi hamba yang bersyukur? Kata Rasulullah pakai abdan syakuro. Nah, ini ada perbedaan antara syakur dengan syakir. Kalau di Quran itu pakai kata syakir, ya, juga dalam kesempatan yang ada pakai kata syakur. Kata para ulama itu, terutama Imam Qushairi di dalam kitab beliau Risalah Qushairiyah itu, kalau syakir itu orangnya mensyukuri dengan apa yang ada. Jadi onone opo banyu putih bersyukur dengan air putih. Itu syakir. Hebat sudah. Ini sulit. Kita kan seringkali merasa kurang dari apa yang ada. Ya, tapi kalau sudah seperti itu namanya syakir. Kalau syakur itu tertinggi, Pak. Dia mensyukuri sesuatu yang dia nggak punya sama sekali. Nah, kalau syakir masih ada yang disyukuri, ini nggak ada, dia nggak punya apa-apa. Dia fakir sefakir-fakirnya. Nah, mungkin kayak Salman Al Farisi cuma punya ember, tapi syukurnya nggak habis-habisnya. Jadi orang yang nggak punya apa-apa itu syakur. Kalau syakir itu orangnya diberi air putih, dia kemudian bersyukur, berterima kasih, bersyukur, alhamdulillah. Itu syakir. Tapi kalau syakur itu orangnya nggak diberi apa-apa, bersyukur. Syakur itu juga orangnya diberikan cobaan, ujian, nggak berhenti, tapi dia juga tidak berhenti untuk itu syakur, abadan syakur. Itu makna syakir dengan syakur. Jadi beda sekali. Satu huruf bisa berbeda sekali maknanya. Maka syakur itu orang yang istimewa. Nah, kata Nabi waktu dijawab dengan Aisyah itu pakai kata abadan syakur. Apa kamu nggak senang aku itu berada di sebagai hamba yang paling banyak syukurnya? Kalau kita di nas dijamin masuk surga, diampuni dosanya, pasti wis santai aja. Wis karek leye-leye, wis gak usah nang masjid gitu. Karena level syukurnya kita beda gitu. Rasulullah itu sampai syakur, ya tentu itu Rasulullah, tapi hamba-hamba yang lain para aulia itu begitu. Jadi sampai dengan dia ndak punya apa-apa, bahkan hartanya itu sangat minim, tapi masih bersyukur terus. Akhirnya uripe iku gak kober sambat, ya, gak kober napa sambat, tidak kober untuk ngersulo. Ini berat sekali, ini enak diceramahkan ya Bapak Ibu, tapi sulit sekali, ini ngajinya seumur hidup sebenarnya. Nah, kata para aulia juga bahwa syukur itu memperhatikan yang memberi. Jadi bukan fokus pada pemberiannya, tapi melihat siapa yang memberi. Kalau kita diberi presiden misalnya Pak Prabowo atau diberikan Pak SBY yang mungkin panjenengan yang suka siapalah ya, Pak panjenengan pasti akan merasa terhormatnya, merasa bersyukur sekali, ya Allah ini mahal, ini bukan mahal harganya, tapi yang memberi. Nah, sehingga Anda mungkin akan mempigora itu barang itu, kalau bisa dipigora, foto atau apa, atau barang itu barang yang bisa Anda simpan, akan Anda simpan. Ini pemberian presiden kedua, presiden ketiga dan seterusnya. Kenang-kenangan ini. Nah, itu syukur. Jadi bukan melihat pemberian, tapi melihat siapa yang memberi. Sekarang pertanyaannya, adakah yang lebih agung dan lebih mulia daripada Allah Subhanahu wa ta'ala dibandingkan dengan orang-orang yang kita kagumi tadi? Allah itu maha segala-galanya. Dan tidak ada satupun dalam hidup kita yang bukan pemberian Allah. Tidak ada satupun. Jadi kata para ulama itu sederhana sekali, para ulama sufi itu. Syukur itu fokus pada yang
memberi bukan yang diberi. Tapi begitu dioncei, dikupas. Mas. Kalau kita melihat pemberiannya, barangnya Pak, ya semuanya nggak ada harganya. Paling cuma apa sih? Dikasih sapu tangan atau dikasih apa? Ya begitulah barang-barang yang nggak penting. Tapi bukan di situnya Pak poinnya. Siapa yang memberi? Ya. Kalau yang memberi adalah ulama besar misalnya, yang memberi adalah orang-orang yang sangat kita cintai, akan disayang terus, dieman-eman itu. Ketika kita memandang pemberian itu, yang kelihatan adalah yang memberi, bukan barangnya. Dalam hidup kita ini tidak ada satupun yang tidak diberi Allah. Kita semuanya itu diberi Allah. Dan tidak ada yang lebih mulia, yang lebih patut untuk disyukuri kecuali Allah itu sendiri. Harusnya kita itu memandang Allah, bukan memandang pemberiannya. Aku soalnya dikei sakmene, ket biyen rezekiku sakmene ya. Awak dadi balungan kiri ngono jarine. Awake dilokno kiri-kirian ngono. Gak pernah aku urip enak ngono. Karena fokus pada pemberian, bukan siapa yang memberi. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'alaika bibadli istita'ati fi syukri rabbika summa bil i'tirafi bil ajzi anil qiyam bima yujibu alaika min syukrihi. Fa'alaika bibadli istita'ah, maka kita harus berupaya sekuat tenaga fi syukri rabbika, untuk selalu bersyukur. Harus Pak, segak enaknya disyukuri. Kerjaku iki soro Pak. Sesoro apa sih kerjane kita itu? Saya itu di pabrik begini-begini. Masih susah mana sama orang yang di hutan itu ngangkut kayu, penebangan kayu, diangkut dari bawah sampai ke atas. Bagaimana orang yang di Gunung Ijen ya, ngangkut apa itu? Belerang. Ya, belerang itu cuma dihargai berapa Pak? Itu ngangkutnya luar biasa Pak. Ternyata banyak orang yang lebih susah cuma tidak berisik. Kita ini tidak seberapa susah tapi berisik gitu. Akan ngeroweng. Orang-orang yang di pegunungan, orang yang di perikanan itu Pak, kapan itu ada diliput oleh media, orangnya itu sendirian Pak. Dia bertekad untuk menerjang badai, untuk berangkat menangkap ikan. Dan betul lah akhirnya kapalnya itu terbalik. Kapalnya dia sendirian. Akhirnya dia terombang-ambing di tengah badai itu, kedinginan di atas perahunya penangkap ikan itu, kedinginan. Ditolong sama ada kapal seperti kapal feri atau kapal apa, ditolong Pak. Orangnya kedinginan. Ditanya, "Loh, Bapak kenapa kok masih memaksa untuk melaut?" "Anak saya sudah lama nggak bayar sekolah Pak. Saya tidak punya uang lagi, sudah banyak utang." Akhirnya apa? Menantang maut, itu ya. Masih badai gak gelem budal Pak. Sendirian itu. Dilawan badai itu. Ya walaupun akhirnya ya guling juga. Ada orang yang bekerja sampai begitu, taruhannya nyawa. Dapat uang itu senangnya setengah mati. Orang yang ngangkut belerang tadi, yang di hutan, yang di pedesaan, yang di laut, kita nggak ada apa-apanya Pak. Apalagi kalau kita melihat anak-anak orang-orang yang di Afrika yang kelaparan, orang-anak di Gaza dan seterusnya. Masya Allah, kita itu kurang apa dibandingkan mereka? Coba tanya dari sini sendiri, yang jujur Pak, kurang apa kita? Nah, tapi tetangga saya itu baru ganti Zenik, Innova Zenik. Lah ya udah, kakek nyawang sing dhuwur.
Kalian banding-bandingkan dengan yang lain, itu yang bikin Anda tersiksa di situ. Maka nikmat itu ya nyawang yang bawah, Pak. Bukan untuk ngilokno, tapi ya bukan untuk enggak, justru untuk melihat, ngukur kita itu sudah seberapa nikmat sih. Kalau masih kurang, orang-orang soleh itu Anda lihat, baca Sirah Nabawiyah, Anda baca Hayatus Sahabah, kehidupan sahabat, Anda baca Jami' Karomitul Aulia. Para aulia itu orang-orang mulia, orang-orang alim, orang-orang berilmu. Kehidupannya itu Masya Allah. Imam Syafi'i itu katanya, beliau meninggal itu memang masyhurnya beliau kena wasir ya. Sampai kalau naik onta, naik kuda itu darahnya itu sering netes itu dari wasir. Tahu wasir ya? Apa tuh? Ya begitu. Ambeien. Beliau tuh punya wasir. Ternyata di kitab lain diterangkan itu Imam Syafi'i itu punya penyakit itu lebih dari 10 macam, Pak. Tapi orangnya masih terus mencari ilmu, nulis kitab, ngajar dan seterusnya. Jadi ulama-ulama dulu itu enggak ono sing bermental tempe yang gampang ngersulo dengan Allah, enggak ada. Salman Al-Farisi tadi punya cuma ember di rumahnya. Hartanya itu cuma ember, Pak. Omai kosongan, enggak ada. Enggak, apalagi karpet, keramik, enggak ada. Enggak ada, zaman dulu enggak ada keramik. TV 43 in enggak ada. Jauh, Pak. Sayyidina Ali dengan Hasan Husain, Sayyidah Fatimah itu wis biasa, enggak makan 4 hari 5 hari itu biasa. Nyegojangan itu. Sudah hampir setiap seumur hidupnya begitu kondisi hidupnya. Kita pernah enggak makan 1 hari saja. Bukan karena puasa ya. Memang enggak ada yang dimakan. 1 hari 2 hari cuma minum air putih tok. Pernah kondisi kita kayak begitu, Pak, sumpah. Jadi kita tuh enggak ada apa-apanya. Demi apapun kita enggak ada apa-apanya. Dengan orang-orang yang lebih susah dari kita, jauh kita ini, Pak. Kita tuh sudah sangat nikmat. Justru ketika Anda tidak bersyukur, Anda akan lebih tersiksa. Yang bikin hidup kita susah itu ya karena enggak syukur tadi itu. Yang membuat tersiksa yaitu kakek nyawang dhuwur, kakek nyawang sing liyane. Ya. Maka kita harus berusaha. Kalau berusaha berarti gimana ya? Kalau Anda punya media sosial, yang di-follow itu jangan artis-artis tok. Itu loh. Jangan selebriti tok. Lain ndelok selebriti yo gak nontek, Pak. Kehidupannya kayak begitu. Coba Anda follow orang-orang yang konten-konten yang positif, ya. Yang menggugah, yang donasi, orang-orang yang enggak punya, peduli sosial dan seterusnya. Itu Anda follow. Anda akan melihat ada bayi lahir enggak jangkep. Ya kan? Ada yatim piatu yang sampai umur 15 tahun enggak pernah 1 kali pun masuk mall. Seumur hidup enggak pernah masuk mall. Anak panjenengan gimana? Bolak-balik nang playground. Jauh sekali, Pak. Jadi kalau kita itu harus berusaha, ya apa caranya aku sok syukur ya? Yaitu di era media sosial ya berarti harus banyak follow orang-orang yang perlu uluran tangan kita, perlu bantuan kita. Wa rabbika tsumma bil i'tiraf bil ajzi anil qiyam bima yajibu alaika min syukrihi wa'lam anna syukra sababun li ibqa'in ni'am. Ketahuilah bahwa sesungguhnya syukur itulah yang menjadi sebab langgengnya nikmat. Ya. Al mawjudat wa wasilatun ila husulini amil mafkudat. Wa qala Allah ta'ala la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Wallahu alam bissawab. Insyaallah kita lanjutkan pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan ada nurnya, ada sirinya di hati kita, menjadikan kita orang yang ahli syukur, ya, yang terus bersyukur dalam segala situasi dan kondisi kita. Tidak ada satupun nikmat Allah yang bisa kita syukuri, apalagi kalau kita tidak bersyukur. Jadi apapun kondisi kita, mari berusaha sekuat tenaga. Tidak ada satupun orang yang perfect
mensyukuri nikmatnya kecuali baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wala tunsinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wala tunsinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.